saya Sofi Pratiwi dengan akhiran NIM 175. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua teori penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori humanistik dan teori konstruktivistik. Jadi, kedua teori ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran modern karena sama-sama menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Namun, keduanya itu memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Jadi, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang konsep dasar teori, tokoh-tokoh penting, kelebihan dan kekurangan, serta implikasinya dalam pembelajaran. Konsep teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Dalam teori ini, belajar tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga bagaimana siswa mengenal dirinya sendiri, mengembangkan kepribadian, mencapai aktualisasi diri. Artinya, pendidikan itu tidak hanya fokus kepada nilai akademik saja, tetapi juga pada perkembangan manusia secara utuh. Selanjutnya, tokoh teori humanistik. Ada Abraham Maslow. Abraham Maslow terkenal dengan teori hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, yaitu makan dan minum, keamanan dan sosial, penghargaan, yang terakhir aktualisasi diri. Menurut Maslow, siswa akan belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Selanjutnya ada Carl Rogers. Carl Rogers menekankan konsep student-centered learning, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Guru sebagai fasilitator, pentingnya hubungan yang positif antara guru dan siswa. Menurut Rogers, lingkungan belajar yang nyaman akan membuat siswa lebih mudah berkembang. Selanjutnya ada kelebihan teori humanistik. Jadi, kelebihan teori humanistik itu yaitu menghargai setiap individu sebagai pribadi yang unik, mendorong kreativitas dan kebebasan berpikir, membantu perkembangan emosional siswa, membentuk karakter dan kepribadian. Selanjutnya ada kekurangan teori humanistik. Jadi kekurangannya yaitu sulit diterapkan dalam kelas besar, kurang fokus pada hasil akademik yang terukur, membutuhkan guru yang sangat terampil, tidak semua siswa mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, teori humanistik dapat diterapkan dengan cara guru menjadi fasilitator, bukan pusat informasi, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menekankan siswa, menghargai perasaan dan pengalaman siswa, menggunakan metode diskusi dan refleksi diri. Contohnya seperti guru meminta siswa berbagi pengalaman pribadi terkait materi pelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan membahas teori konstruktivistik. Jadi, teori konstruktivistik itu beranggapan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman. Belajar adalah proses aktif di mana siswa untuk mengamati, mengalami, menafsirkan, menyimpulkan. Dengan kata lain, siswa itu bukan penerima pasif, tetapi pencipta pengetahuan. Tokoh teori konstruktivistik yaitu Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam beberapa tahap, seperti sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Menurut Piaget, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya ada Lev Vygotsky. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Peran penting interaksi sosial scaffolding, bantuan sementara dari guru atau teman. Menurutnya, siswa belajar lebih baik melalui kolaborasi. Kelebihan teori konstruktivistik
konstruktivistik adalah pembelajaran lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melatih problem solving, membuat siswa aktif dan mandiri. Kekurangan teori konstruktivistik yaitu kekurangannya adalah membutuhkan waktu lebih lama, tidak semua materi cocok, membutuhkan kesiapan guru dan fasilitas, bisa membuat siswa bingung jika tidak dibimbing dengan baik. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran. Penerapan teori konstruktivistik antara lain yaitu diskusi kelompok, problem based learning atau PBL, project based learning, eksperimen dan praktik langsung. Pembelajaran berbasis pengalaman. Contohnya yaitu siswa diminta memecahkan masalah nyata, bukan hanya menghafal teori saja. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa teori humanistik menekankan pada perkembangan potensi diri dan emosi siswa. Teori konstruktivistik menekankan pada proses pembangunan pengetahuan melalui pengalaman. Kedua teori ini sangat penting dan sebaiknya dikombinasikan dalam pembelajaran agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkembang secara pribadi.